warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu serta saudara dan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pagi ini saya meneruskan kajian kitab Taysirul Khalaq. Yang terakhir kemarin kita baru saja menyelesaikan bab as-sidqu wal kadhibu, jujur dan dusta. Sekarang kita akan memasuki bab baru, yakni al-amanah. Bab amanah. Amanah ini sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai kepercayaan atau titipan biasanya ya. Diamanahi itu dititipi, dipercaya ya. Hiya, yang dimaksud dengan al-amanah ya, al-qiyamu bihuquqillahi ta'ala, yakni menegakkan atau menjalankan ya hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala wa huquqi ibadihi, dan juga menjalankan atau menegakkan hak-hak hamba-hamba Allah atau hak-hak orang lain. Ya. Jadi definisi dari amanah itu mencakup dua hal, menegakkan hak Allah dan juga menegakkan hak orang lain, menegakkan haknya hamba Allah. Ya. Fabiha, dan dengan amanah yakmuluddin ya, maka yang namanya agama itu menjadi sempurna ya. Dengan amanah itu sempurnalah agama. Watusanul a'radu, dan dijagalah kehormatan manusia ya. Watuhfadzul amwalu, dan juga dijagalah harta-harta ya. Jadi kalau hak Allah itu ditegakkan, hak orang lain itu juga ditegakkan, maka agama menjadi sempurna. Karena hak Allah dan hak manusia semuanya sudah ditegakkan. Kehormatan juga terjaga, karena tidak ada hak atau kehormatan yang dicederai, karena semuanya sudah tertunaikan. Ya. Harta pun juga terjaga juga, tidak ada yang tidak ada yang diambil, tidak ada yang dicuri, tidak ada yang korupsi. itu dengan amanah itu. Ya, oleh karena itu amanah itu menjadi salah satu bagian yang sangat penting di dalam ajaran Islam, dan termasuk menjaga amanah itu ya termasuk akhlak yang mulia ya. Nah, jadi kita ini kan sebagai manusia ya punya kehormatan diri, punya harta, dan dalam Islam itu yang namanya kehormatan itu harus dijaga ya. Tidak boleh dicederai, tidak boleh diganggu kehormatan itu. Ya.
Dan kehormatan itu harus dibela mampu kita ya menjaga kehormatan diri itu. Demikian pula harta. Harta itu juga harus dijaga betul itu. Ya. Makanya dalam ad-daruriyatul khamsah itu diantara tujuan agama itu menjaga harta itu. Makanya tidak boleh mencuri, tidak boleh korupsi, tidak boleh menipu. Itu kan semuanya dalam rangka untuk menjaga harta. Ya. Ya. Apalagi kehormatan, itu lebih tinggi lagi nilainya. Ya, itu harus dijaga. Nah, itu semua ya sekali lagi ya, itu semua ya kehormatan diri, harta, bahkan agama ya itu bisa dijaga dengan pelaksanaan amanah itu. Ya. Termasuk juga ad-daruriyatul khamsah itu kan juga menjaga agama ya, di samping menjaga yang lain tadi itu. Jadi sekali lagi ya, jadi kesempurnaan agama ya, lalu kemudian terjaganya kehormatan, terjaganya harta itu bisa terwujud kalau amanah itu ditegakkan. Baik itu yang menyangkut terkait dengan hak-hak Allah maupun terkait dengan hak manusia yang lain. Ya. Nah, li'annal qiyama bihuquqillah. Nah, sekarang kita berbicara mengenai penegakan hak-hak Allah, ya. Karena sesungguhnya penegakan terhadap hak-hak Allah, ya, ibaratun itu merupakan sebuah ibarat. Ibarat itu frasa ya, atau ungkapan, ya. Dari apa? Ungkapan dari apa? An fi'lil ma'murati, yakni dari pelaksanaan terhadap apa-apa yang diperintahkan Allah, wajtinabil manhiyati, dan juga meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang namanya amanah itu tadi ya sekali lagi mencakup dua hal, mencakup al-qiyam bihuquqillah, penegakan terhadap hak Allah, dan penegakan terhadap hak-hak manusia yang lain. Nah, penegakan terhadap hak-hak Allah itu sendiri meliputi dua hal, ya. Ya. Penegakan terhadap Allah itu ibarat atau frasa atau ungkapan dari pelaksanaan semua perintahnya dan meninggalkan atau peninggalan terhadap semua larangannya. Ya. Jadi kalau kita itu ingin memenuhi hak Allah, ya caranya apa? Ya dengan dua itu, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Allah itu berhak untuk diibadahi. Ya, makanya kita ibadah kepadanya dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya itu. Allah memerintahkan sholat, kita sholat. Itu menjalankan amanah itu. Karena kita melaksanakan atau menegakkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita puasa, kita berpuasa, itu menjalankan amanah kita. Karena apa? Karena menjalankan puasa itu merupakan pelaksanaan terhadap perintah Allah. Allah memerintahkan kita haji, kita haji. Karena haji itu merupakan perintah Allah yang juga harus kita laksanakan. Nah, melaksanakan perintah Allah itu berarti menjalankan amanah juga. Demikian pula meninggalkan larangan. Ya. Itu juga memenuhi hak Allah kita. Allah melarang kita untuk kemarin misalnya berdusta. Ya kita tinggalkan dusta. Kalau kita meninggalkan dusta, ya berarti kita
menjalankan amanah karena menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan apa yang dilarang. Allah melarang kita mencuri, Allah melarang kita korupsi, Allah melarang kita menipu. Kita tidak melaksanakan itu memenuhi hak Allah dan itu berarti menjalankan amanah juga. Ya. Nah, ini yang terkait dengan penegakan ya terhadap hak-hak Allah. Wal qiyamu bi huquqi ibadihi, dan penegakan terhadap hak-hak hamba-hambanya ya, atau penegakan terhadap hak orang lain, ibaratun itu merupakan sebuah ungkapan ya, ibarat atau frasa dari apa ya? Ungkapan dari anraddil wada'i ya, mengembalikan titipan ya. Jadi kalau kita misalnya diamanai orang, dititipi sesuatu ya, ya kita kembalikan pada saatnya kalau memang itu titipan. Titipan itu kan untuk sementara, tidak kok, kecuali kalau diberikan hadiah lain ya. Kalau dititipi ya dijaga dan setelah itu dikembalikan ya. Ya, nah ini. Jangan kemudian lalu dititipi tapi kemudian tidak dijaga, bahkan kemudian tidak dikembalikan ya. Ketika ambil yang punya sudah tidak ada ya. Jangan sampai ya. Jadi yang pertama itu raddul wada'i ya, mengembalikan titipan. Lalu yang termasuk juga al-qiyam bi huquqi ibadatihi ini wa tarkit tatfifi fi kailin aw waznin aw dhar'in. Ya, yakni meninggalkan at-tatfif itu kalau di pesantren itu sering terjemahkan dengan nguntit ya. Nguntit itu apa ya istilahnya ya? Ya mengurangi lah ya, mengurangi ya. Mengurangi apa? Mengurangi takaran ya. Jadi kalau misalnya pedagang itu ya menjual apa misalnya beras ya, itu kan dengan takaran. Nah takarannya ya genah ya. Misalnya satu takaran itu ya, tapi mungkin bawahnya sudah diganjel apa itu misalnya ya, atau ditambahi apa sehingga sebenarnya ya tidak pas betul, ada yang kurang ya. Nah konsumen tidak tahu itu ya. Jadi curang ya, curang dalam hal mengurangi takaran ya. Nah itu mengurangi takaran itu tidak amanah itu ya. Nah untuk amanah ya jangan sampai dikurangi takaran itu bagi pedagang itu ya. Ya memang mengurangi itu kalau misalnya diganjel sedikit, ya kalau sekali sih mungkin tidak seberapa ya, jadi tidak seberapa itu tidak. Tapi kalau berkali-kali dan itu bisa misalnya yang diuntit itu hanya sekitar berapa gram, kalau 10 kali kan sekian gram, kalau 100 kali kan ya sekian ratus gram kan ya. Kalau ribuan kali, jadi banyak itu. Jadi banyak. Bagi konsumen mungkin tidak begitu terasa ya karena hanya sedikit, tapi karena banyak sekali konsumen yang dirugikan itu, yang diuntit, akhirnya bagi pedagang itu menguntungkan dengan cara curang. Ya. Tidak boleh, tidak amanah kalau orang melakukan itu.
Awaznin, ya, menguntit timbangan ya. Timbangan itu juga sama itu ya. Kadang-kadang pedagang tuh main di timbangan itu ya. Jadi modusnya itu biasanya timbangannya itu ya ada yang model diganjel ada ya. Tapi untuk menunjukkan bahwa itu seakan-akan tidak ada penguntitan, tidak ada pengurangan, tidak ada kecurangan, itu biasanya yang bagian apa namanya timbangannya itu ya, besinya itu selalu ada di situ itu ya. Untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya itu sebenarnya sudah jomplang itu sebenarnya itu. Jadi kalau seandainya timbangannya itu diambil itu sudah jomplang sebenarnya itu. Karena ada tadi itu kata Pak Hamzah ada apa jenenge pemberat yang disisipkan itu. Nah biasanya itu timbangannya itu baru diambil kalau sudah diisi barangnya, kan tidak kelihatan itu kan ya. Begitu modusnya itu biasanya itu. Nah itu juga sekali lagi, kalau hanya sekali mungkin tidak begitu terasa ya. Terutama bagi konsumen itu misalnya beli sekilo lalu hanya kurang 1-2 berapa setengah on atau berapa itu mungkin tidak begitu terasa. Sampai di rumah tidak mungkin ditimbang kembali itu. Biasanya sampai di rumah ya selak kesusu bikin kopi bikin teh ya tidak mungkin ditimbang lagi. Tapi bagi pedagang itu jelas merupakan kecurangan dan itu dilarang. Berarti tidak amanah dia. Audhar'in atau zira. Zira itu ukuran panjang ya. Jadi kalau takaran tadi ya takaran, kalau timbangan itu ukuran berat, kalau dhar'in itu zira itu ukuran panjang. Kalau kita meteran lah ya, meteran. Meteran itu juga bisa juga diuntit itu ya. Memang kalau pas dimeteri itu pas, tapi ketika pas motongnya itu di mana itu kan kita tidak tahu itu kan. Nah itu juga sama itu kadang-kadang meskipun toh hanya apa namanya sekian senti itu bagi kita mungkin tidak terasa ya. Sampai di rumah tidak mungkin diukur kembali ya. Nah, tapi bagi si pedagang itu kalau sekian kali itu juga banyak loh ya, begitu. Nah, modus-modus seperti itu memang tidak boleh semua ya. Itu makanya itu dicela dalam Al-Qur'an ya, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu gimana Pak Misri? Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun itu. Ya, itu tidak boleh. Nah, jadi ini kaitannya dengan pedagang ini ya, terkait dengan pedagang ini ya, terkait dengan yang mengurangi timbangan, mengurangi takaran, mengurangi meteran ini ya. Dan memang kadang-kadang istilah amanah itu secara khusus dikaitkan dengan pedagang memang. Ya. Padahal sebenarnya ya kalau melihat pengertiannya tadi amanah itu meliputi semua orang ya, karena itu menyangkut hak Allah dan hak orang lain. Tapi seringkali secara khusus digunakan untuk pedagang memang. Ya. Makanya kemudian lalu misalnya ketika Rasulullah SAW itu menggambarkan sebuah masyarakat yang baik itu misalnya kalau pemimpinnya adil, ya, lalu kemudian ilmunya orang alim. Jadi masyarakat bagus itu kalau pemimpinnya adil, ada orang alim yang memang dengan ilmunya itu dia mengajarkan ilmunya kepada masyarakat, ilmu alim, ya. Lalu kemudian wa amanatut tujar, ya, amanahnya para pedagang. Jadi sekali lagi memang kalau tadi disebut tidak nguntit takaran, ya, tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi meteran, itu tuh terkait dengan pedagang. Dan memang sekali lagi istilah amanah itu seringkali dikaitkan secara khusus dengan pedagang memang. Sehingga kita mengenal frasa amanatut tujar itu, amanahnya para pedagang itu. Jadi kalau dalam suatu masyarakat kok pedagangnya itu amanah, itu ya baik.
Ya. Ya. Tapi kalau pedagangnya kok sudah tidak amanah, waduh ya rusak juga masyarakat itu. Ya, nah itu. Nah, termasuk juga amanah ya yang terkait dengan al-qiyam bihuquqi ibadih ini, yang termasuk terkait dengan penegakan hak-hak orang lain itu adalah watarki ifsya'il asrari wal uyub. Ya, meninggalkan ifsya itu menyebarkan, ya, makanya ifsya'us salam itu menyebarkan salam. Nah ini yang ditinggalkan itu al asrar wal uyub, meninggalkan menyebarkan rahasia dan cacatnya orang lain. Berarti sebaliknya ya, kalau kita bisa meninggalkan, tidak menyebarkan cacat orang lain, tidak menyebarkan rahasia orang lain, itu ya menjaga amanah juga berarti. Tapi kalau tidak bisa menjaga rahasia, ya, tidak bisa menjaga cacat orang lain, itu tidak amanah kita. Ya. Ya. Dan lagi-lagi ya, ini bagian amanah yang penting ini ya. Kalau ada orang punya rahasia itu sama aja dengan kita itu diberi amanah, diberi titipan, jangan dibuka di hadapan orang lain. Ya. Ya. Tapi kadang-kadang kita itu gatel gitu ya. Nek ana rahasiane wong kuwi narak diceritake iki ora enak gitu. Kadang-kadang dengan dibumbui ungkapan iki sing tak critani mung kowe tok lho ya. Aja disebar-sebarke lho ya. Padahal dia sendiri sudah menyebarkan ya, tapi pesennya kepada orang lain iki aja disebarke lho, kowe tok sing tak kandhani lho. Ya sama saja ya. Sama saja ya. Jadi menyebarkan rahasia kepada orang lain itu tidak amanah ya. Nah, kalau kita mau disebut sebagai orang yang amanah, jangan sekali-kali menyebarkan rahasia orang lain. Karena memang rahasia itu, cacat itu perintahnya untuk ditutupi ya. Ya, jadi sekali lagi ya, ifsya'ul asrar itu dilarang. Tapi kalau sitrun ya, menutupi ya, sitrul uyub, sitrul aurat, ya, sitrul asrar itu diperintahkan ya. Dan kalau kita itu bisa menjaga rahasia orang lain, wah masya Allah ya, Allah menjanjikan nanti kita akan ditutupi juga cacat kita oleh Allah ya. Man sataro musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga rahasia cacat orang lain, menutupi aib orang lain, nanti Allah akan menutupi itu cacat kita di hari kiamat. Tapi kalau kita ngewer-ngewer atau menyebarkan rahasia orang lain, ya nanti ya cacat kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya. Dan kita sendiri pun juga kalau cacat kita diketahui orang lain pasti tidak mau kita ya. Makanya kita itu selalu menyembunyikan rahasia kita itu. Ya. Apalagi kok sampai cacat, wong kurang aja ditutupi ya. Ya. Ya, disembunyikan itu ya. Orang berdandan itu kan sebenarnya kan juga dalam rangka menutupi kekurangan ya. Makanya dihias demikian rupa ya, di make up ya sedemikian rupa, itu kan supaya kekurangannya tertutupi itu. Dan masya Allah itu yang namanya make up itu sing asale pesek iso dadi mancung ya, sing asale ya, sampai kadang-kadang orang itu setelah di make up itu sampai bingung kita itu, lupa itu ya, ini sopo tuh ya gitu ya, kadang-kadang sampai pangling kita itu ya itu ya. Nah itu dulu pernah ada saya masih ingat itu mantenan gitu ya, mantenan yang dirias banyak, sementara tempat acaranya jauh di gedung yang jauh sekali, sudah waktunya belum selesai, ada yang guyon. Waduh lah, ini masalahnya dempulannya terlalu
guyonannya begitu ya. Jadi, nah itu memang naluri manusia begitu memang ingin tampil lebih baik ya. Kalau perlu dari aslinya itu memang ya. Makanya lalu ada orang berdandan segala macam itulah. Nah itu jangan sampai dibuka-buka kalau ada cacat itu ya, ditutupi memang perintahnya itu. Jadi perintahnya itu memang ditutupi cacat itu, jangan dibuka. Apalagi cacat orang lain. Oh cacat diri sendiri aja tidak boleh, apalagi cacat orang lain. Ya. Nah yang berikutnya ya, wa ayyakhtara li nafsihi, dan yang termasuk juga melaksanakan hak itu adalah hendaknya memilih untuk dirinya sendiri ma huwa aslahu laha, hal-hal yang terbaik bagi dirinya fid dini, baik itu dalam persoalan agama wad dunia maupun dalam persoalan dunia. Jadi kita ini diminta memang untuk mencari yang terbaik bagi diri kita ini ya, baik itu dalam persoalan keagamaan maupun keduniaan ya. Jadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu ya. Nah berikutnya ini Allah kemudian ditutup dengan bagian ini ya, ditutup dengan firman Allah ya, qala Allah Ta'ala innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian antu addul amanati ila ahliha, untuk menyampaikan amanah itu kepada yang berhak memiliki amanah itu ya. Ya, jadi itu perintah Allah itu, menyampaikan amanah itu, melaksanakan amanah itu ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ngendika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatalah. Ya, sampai begini Kanjeng Nabi ini ya, menyatakan tidak ada iman ya, liman bagi orang la amanata lahu, yang tidak memiliki amanah. Masya Allah, ini betapa pentingnya amanah tadi itu. Makanya sampai dikatakan tadi di dalam bagian awal tadi itu, bahwa amanah itu sampai bisa menyempurnakan agama ya. Ya la imana ini juga bisa kita maknai ya, setidak-tidaknya tidak sempurnalah iman seseorang kalau tidak punya amanah dalam dirinya. Waladina liman la ahdalah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak bisa memegang janji bagi dirinya ya. Ya agama ini kan janji sebenarnya ya, janji untuk setia kepada Allah, untuk setia kepada Rasulullah itu ya. Sehingga lalu kita kemudian melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, itu kan semuanya karena amanah tadi itu dan janji itu ya. Dan kalau kita bisa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah ya, itu melaksanakan amanah ya. Bisa melaksanakan hak-hak orang lain, itu juga melaksanakan amanah. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga hak orang lain, itu berarti tidak bisa melaksanakan amanah. Makanya Masya Allah ya, amanah itu penting ya, untuk dijaga ya, untuk dipegang ya, untuk dilaksanakan ya. Makanya kita tuh diminta untuk memegang amanah dengan baik ya. Ya. Tapi tidak mudah itu ya. Sampai tidak mudahnya itu dulu di YIN itu, dulu masih YIN ya dulu ya, belum UIN itu ya. Itu sampai ada ungkapan begini, wah di YIN itu tidak ada orang yang bisa memegang amanah. Ya. Kecuali siapa? Kecuali Pak Zuhri katanya. Karena Pak Zuhri itu istrinya namanya Bu Amanah. Ya. Itu guyonnya sampai begitu dia, untuk menunjukkan tidak ada yang bisa memegang amanah kecuali Pak Zuhri, karena Pak Zuhri itu istrinya namanya Amanah lah. Yang kan tidak boleh ya, Pak Wid memegang Bu Amanah kan tidak boleh itu ya, tidak bisa Pak Jajuri tidak bisa memegang Bu Amanah itu ya. Jadi yang bisanya itu guyonnya sampai begitu dulu itu ya, betapa sulitnya memegang amanah itu. Nah itu guyon, tapi intinya kita ya mudah-mudahan bisa
menjalankan, bisa memegang, bisa melaksanakan amanah. Amin ya rabbal alamin. Ini baru separuh ini ya, bab amanah ini. Nanti akan kita lanjutkan diddul amanah, yaitu khianat. Jadi lawan dari amanah itu adalah khianat. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Mari kita akhiri dengan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.